Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an wa amalan solihan ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli thumma amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwah fa ya ayyatuhal akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita lanjutkan materi Ulumul Quran ya dengan menggunakan kitab Usulun fi At-Tafsir yang dikarang oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ya, masih di dalam Al-Musyahirun bit Tafsir ya. Kemarin kita telah sampai pada biografi Ali bin Abi Thalib ya, kemudian tinggal dua lagi. Untuk pertemuan hari ini kita akan bahas tentang biografi ya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini yang kedua ya. Ya, qala al-muallif rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah Abdullah ibnu Mas'udin. Huwa Abdullah ibnu Mas'udin ibn Ghafil al-Hadzali wa ummuhu ummu Abdin kana yunsabu ilaiha ahyanan. Ya, ini namanya ya Abdullah bin Mas'ud ya ibn Ghafil al-Hadzali dan ibunya itu Ummu Ma'bad ya. Ibunda beliau Ummu Ma'bad terkadang ya dinasabkan ya karena yunsab ilaiha ahyanan, terkadang ya Abdullah bin Mas'ud ini dinasabkan kepada ibunya, jadi nanti ibnu ummi abdin begitu ya. Kenapa ini ada catatan kaki? Wadzalika li anna abahu mata fil jahiliyah, karena ayahnya itu meninggal ini sebelum Nabi menjadi nabi ya, sebelum ada Islam ya, sudah meninggal duluan. Kemudian sedangkan ibunya wadrokat ummuhu al-islama fa aslamat, dan ibunya ini menjumpai agama Islam ya, menjumpai Nabi ya, ketika Nabi sudah diangkat menjadi Nabi kemudian masuk Islam ya, alhamdulillah. Jadi ibunya juga masuk Islam ya, semuanya ya. Ibunya Abu Hurairah juga begitu. Kemudian wa kana minas sabiqin al-awwalina fil Islam, beliau ini termasuk ya sahabat yang pertama masuk Islam. Wa hajara al-hijratain ya, dan ini juga sahabat ini ya Abdullah bin Mas'ud itu mengalami dua hijrah, jadi hijrah ke Habasyah yang pertama, kemudian hijrah yang kedua yaitu ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Wa syahida Badron, beliau juga turut serta di dalam perang Badar, wa ma ba'daha minal masyahid, dan juga turut serta dalam peperangan setelah perang Badar. Talaqqa minan Nabi sallallahu alaihi wasallam bid'an wa sab'ina suratan minal Qur'an. Beliau ya menerima ini ya sekitar 70-an surat Al-Qur'an itu langsung ya, menerimanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Ya, talaki seperti itu ya, menerima langsung menimba ilmu dari sumbernya langsung. Wa qala lahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi awal Islam, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada beliau ya pada awal-awal Islam ya. Jadi awal-awal Islam itu muncul ya, awal-awal Nabi menjadi nabi dan rasul ya. Beliau berkata kepadanya, innaka la ghulamun muallamun, ya sesungguhnya engkau ya benar-benar seorang ya anak yang pembelajar ya, anak yang belajar ya, pembelajar ya belajar ya, ya mungkin cerdas juga ya, dan gampang untuk menerima ya atau menangkap ya, menerima ilmu yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala man ahabba an yaqra'al Qur'ana ghaddan kama unzila falyaqra'hu ala qira'ati ibni ummi abdin. Barang siapa yang suka ya, yang menginginkan membaca Al-Qur'an itu fresh ya, ghaddan fresh, segar ya, sebagaimana Al-Qur'an itu diturunkan. Jadi sama ya. Huwa ya. Sama-sama ya, 100% sama sebagaimana diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu sama ya, bacaannya sama. Maka falyaqra'hu ala qiraati ibni ummi abdin, maka bacalah ya sesuai dengan bacaannya ya Abdullah bin Mas'ud. Nah, di sini terkadang dinasabkan kepada ibunya ya, ibni ummi abdin, maksudnya adalah Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Wa fi sahih al-Bukhari anna ibna Mas'udin radhiyallahu anhu qala, dalam sahih al-Bukhari ya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata,
laqad alima ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anni min a'lamihim bi kitabillah. Ya, sungguh ya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya telah mengetahui bahwasanya aku ya adalah orang yang paling mengerti, paling paham ya tentang Al-Qur'an, tentang kitabullah ta'ala ya, Al-Qur'an. Ya, ini maksudnya bukan karena beliau sombong, bukan mentazkiyah dirinya sendiri, beliau itu yang paling begini ya, sok tahu, sok paling paham ya. Tidak seperti itu ya. Maksudnya adalah ya ini bukan sombong ya. Maksudnya adalah ya ini agar ya memberitahu seperti ini agar para sahabat yang lain ya yaitu menimba ilmu kepada beliau. Jadi tujuannya ingin mentransfer ilmu, ingin membagikan, menge-share ilmu yang beliau miliki ya, yang beliau ambil dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, bukan karena sombong ya para sahabat ya, tidak seperti itu. Kemudian ya berbeda dengan kita. Kemudian kemudian beliau berkata, wallahi alladzi la ilaha ghairuh ya ma unzilat suratun min kitabillah illa wa ana a'lamu aina nuzilat. Beliau juga berkata, demi Allah ya, yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah ya selainnya, tidaklah ya ada satu surat Al-Qur'an ya min kitabillah, surat Al-Qur'an, illa wa ana a'lam aina unzilat ya, melainkan aku mengetahui di mana surat tersebut itu diturunkan ya, di tempat mana ya, di Mekah, di Madinah, atau di tempat khusus di mana ya. Wala unzilat ayatun min kitabillah illa wa ana a'lamu fi man unzilat, dan tidaklah sebuah ayat itu diturunkan ya, ayat Al-Qur'an, kecuali ya atau melainkan ya aku mengetahui kepada siapa ayat tersebut itu diturunkan. Jadi terkadang ya atau biasanya ayat Al-Qur'an itu diturunkan ya, biasanya ada sahabat yang bertanya kepada Nabi, kemudian turunlah ya wahyu, turunlah ayat Al-Qur'an mengenai sahabat ini atau kejadian apa ya sahabat ya, kemudian turun ayat Al-Qur'an. Ya ini beliau mengetahui ya, walau a'lamu ahadan a'lama minni bi kitabillahi ya tablughul ibilu la raqibtu ilaih. Ya ini juga semangat beliau dalam menuntut ilmu ya. Seandainya ada satu orang ya, ada seseorang yang itu lebih mengetahui daripada aku ya, mengetahui tentang Al-Qur'an, dan unta ini bisa mengantarkanku kepadanya, maka sungguh ya benar-benar aku akan mengendari unta tadi untuk menuju kepada orang yang lebih paham daripada aku tersebut ya. Jadi ini semangat Abdullah ibnu Mas'ud ya, dan ini juga di semangat para ulama yang lain ya di dalam menuntut ilmu. Jika ada seorang lain yang lebih paham dari dia, maka dia akan bersusah, meskipun dengan bersusah payah dia akan menimba ilmu kepada orang tersebut ya, meskipun jaraknya itu jauh ya, ribuan kilometer bahkan ya. Wa kana mimman khadama Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Dan Abdullah bin Mas'ud ya ini juga termasuk ya orang yang sahabat yang melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengabdi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakana sahibuna alaihi, atau fakana sahiba ya na'laihi ya. Beliau ini ya yang memakaikan ya, yang menyiapkan ya sandal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa tuhuri, juga menyiapkan tempat untuk berwudu Nabi ya, menyiapkan wudunya, air wudunya disiapkan untuk berwudu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa wisadihi, dan juga menyiapkan bantal ya untuk tidur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Hatta qala Abu Musa al-Asy'ari ya, hingga ya Abu Musa al-Asy'ari berkata, qadimtu ana wa akhi minal Yaman famakathna hinan ma nara illa anna Abdullah ibni Mas'ud rajulun min ahli baiti Nabi sallallahu alaihi wasallam lima nara min dukhuliha, dan seterusnya ya. Nanti saja. Ini Abu Musa al-Asy'ari berkata, aku datang bersama dengan saudaraku ya dari Yaman. Kemudian famakasna hinan, kemudian kami menetap ya, tinggal beberapa waktu. Manara illa ya, tidaklah kami melihat ya, melainkan bahwa Abdullah bin Mas'ud ya itu adalah
seseorang ya, seorang laki-laki dari keluarga Nabi. Jadi dikira itu adalah keluarganya ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Limana ramin dukhulihi wa dukhuli ummi ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Karena kami melihat ya beliau itu ya Abdullah bin Mas'ud itu ya dan ibunya ya ini sering menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan biasanya kalau sering berjumpa itu adalah ya keluarga, menunjukkan itu adalah keluarga, sering bersama itu menunjukkan itu adalah keluarganya begitu ya. Dukhul ya dakhala ala itu menjumpai ya, menemui. Kemudian wa min ajli mulazamatihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ta'atsara bihi wa bihajjihi. Ya, dan karena beliau ini hidupnya bersama dengan Nabi ya, bermulazamah ya, hidup bersama dengan Nabi ya, menimba ilmu dari Nabi, ta'atsara bihi. Beliau terpengaruh dengan Nabi, dan ini bagus ya. Ya, mencontoh Nabi kan bagus, kita diperintahkan wa bihadi, dan juga terpengaruh dengan petunjuk ya, dengan apa yang terkandung dalam hadis-hadis Nabi ya. Beliau ya melaksanakannya begitu ya. Dan ini merupakan apa namanya? Keutamaan ya. Bersama dengan orang-orang soleh ya. Jadi kita ya berusaha ya untuk hidup bersama dengan orang-orang soleh ya, dengan ulama ya, dengan para ustadz ya. Kita sering bergaul dengan mereka ya, berteman dengan mereka, maka insya Allah kita akan terpengaruh dengan akhlak baik mereka ya. Jadi begitu pentingnya juga teman yang baik ya. Kalau teman yang buruk ya itu terkadang kita juga kalau sering ya maka bisa kita terpengaruh ya. Nah, tapi kalau bisa jika kita berteman dengan orang yang buruk, kita berdakwah ya, kita mempengaruhi mereka, jangan sampai terseret arus mereka begitu ya. Syukur-syukur kita bisa ya tadi ya memberikan hidayah, berusaha ya cara-cara ya agar Allah Subhanahu wa taala ya memberikan hidayah kepada mereka begitu. Hatta qala fi Hudzaifah ya, hingga ya Hudzaifah ini berkata ya, berkomentar mengenai Abdullah bin Mas'ud, ma'arifu ahadan aqraba hadiyan wasimatan wa dallan bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min ibni ummi abdin. Ya, Hudzaifah berkata, aku tidak mengenal seseorang ya, aku tidak mengenal seorang pun yang lebih dekat petunjuk sifat ya, yang lebih dekat petunjuk dan sifatnya menyerupai Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, mendekati dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan ya, petunjuknya ya, sifat-sifatnya itu mirip dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, min ibni ummi abdin ya, dari ya sahabat ya itu Abdullah bin Mas'ud. Nah, ini dikunyahkan kepada ibunya ya, Abdullah bin Mas'ud. Jadi beliau ini petunjuk dan sifat ya, dalan itu juga petunjuk juga ya, itu menyerupai ya mirip dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita juga diperintahkan untuk ya mencontoh beliau ya, kalau bisa seperti itu ya. Dan ini tuntutan bagi umat Islam ya, begitu, harus mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mencontoh orang-orang kafir begitu ya. Kemudian ba'atsahu Umar bin Al-Khattab ilal Kufah ya, Umar bin Al-Khattab mengutus beliau ke Kufah ya. Ini ketika Umar bin Al-Khattab menjadi khalifah tentunya. Liyu'allimahum umura dinihim. Kenapa? Untuk mengajarkan kepada penduduk Kufah ya perkara-perkara agama. Wa ba'atsa Ammarun amiron, dan juga mengutus Ammar, sahabat Ammar, sebagai amir ya, sebagai penguasa, sebagai gubernur di Kufah ketika itu. Wa qala innahuma minan nujabai min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau Umar ibn Khattab berkata, ya, sesungguhnya mereka berdua ya, Abdullah ibnu Mas'ud dan Ammar, ini minan nujaba, ya, ini termasuk orang-orang yang mulia dari kalangan sahabat Muhammad, yaitu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faktadu bihima, maka dari itu contohlah ya, berkudwahlah kepada mereka berdua. Summa ammarahu Utsman, kemudian setelah pemerintahan Utsman ya, berarti Umar ibn Khattab ya wafat, meninggal dunia, kemudian Utsman menjadi khalifah. Ini juga ya ammarahu, yaitu maksudnya adalah ammarahu ya Abdullah bin Mas'ud ya, sebagai amir, sebagai gubernur, sebagai penguasa di Alal Kufah, di Kufah. Summa azalahu, kemudian mencopot ini ya sebagai amir tadi ya. Wa amaro biruju ila al-Madinah, dan kemudian memerintahkan
kepada Abdullah bin Mas'ud untuk kembali ke Madinah ya, ke kampung halaman. Fatuwfiya fiha. Ya, ini mungkin karena sudah menginjak usia tua ya. Fatuwfiya fiha sanata isnataini wa salasin. Kemudian beliau meninggal dunia pada tahun 32 Hijriah. Wa dufina bil Baqi, dan beliau dikubur di pemakaman Baqi, wa huwa ibnu bid'in ya. Ibnu bid'in wa sab'ina sanatan.